Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi pertemuan kita. Kalau minggu lalu kita membahas tentang keilmuan kelautan, di mana di ilmu kelautan itu fokusnya kepada eksplorasi sumber daya laut. Nah, sumber daya laut itu apa? Itu yang akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Oke. Jadi kita akan membahas tentang sumber daya yang ada di lautan, walaupun tidak secara keseluruhan, tapi setidaknya Anda mendapatkan gambaran nanti apa yang bisa dikaji selama Anda kuliah. Nah, kita mulai dari klasifikasi sumber daya. Jadi secara umum sumber daya itu bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sumber daya hayati, sumber daya yang merupakan sumber daya yang hidup atau yang berasal dari makhluk hidup, dan sumber daya non-hayati. Nah, di mana sumber daya itu berada? Sumber daya itu berada di lautan, mulai dari permukaan laut dan beberapa meter di atasnya, juga di dasar lautan, sampai kedalaman beberapa mungkin kilometer di bawah dasar lautan. Nah, berdasarkan klasifikasinya, sumber daya ini dibagi menjadi dua kategori umum, yaitu sumber daya yang bisa diperbaharui, artinya sumber daya yang bisa pulih, dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau yang tidak dapat pulih. Kemudian berdasarkan bentuknya, ada sumber daya fisik dan ada sumber daya biologis. Nah, sumber daya biologi itu apa saja? Jadi semua sumber daya yang bisa bereproduksi, bisa berproduksi, dan berasal dari makhluk hidup itu dikategorikan sebagai sumber daya biologi. Sedangkan sumber daya fisik adalah selain dari sumber daya biologis, yang bentuknya itu bukan berasal dari makhluk hidup, yang bentuknya bukan merupakan hasil reproduksi makhluk hidup, itu adalah sumber daya fisik. Kemudian sumber daya yang tidak diperbaharui, itu adalah sumber daya yang tidak bisa memulihkan dirinya, atau sumber daya yang jika dimanfaatkan, dia akan habis dan tidak bisa digantikan lagi. Nah, sebaliknya sumber daya yang bisa diperbaharui adalah sumber daya yang tidak akan pernah habis, walaupun dimanfaatkan secara terus-menerus, atau sumber daya yang secara alami itu bisa memulihkan dirinya. Jadi, walaupun diambil, dia akan dapat memulihkan dirinya. Nah, kedua sumber daya ini, apakah yang diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui, itu terdiri dari sumber daya fisik dan sumber daya biologis tadi. Nah, kita mulai dari sumber daya fisik. Sumber daya fisik, contohnya di sini adalah minyak, kemudian gas alam, itu dikategorikan sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.
Tapi ada beberapa sumber daya yang dikategorikan sebagai sumber daya yang bisa diperbaharui. Contohnya adalah energi gelombang, kemudian energi angin. Nah, kenapa angin ini masuk dalam sumber daya laut? Tadi sudah saya sebutkan bahwa letaknya sumber daya itu ada di permukaan dan beberapa puluh meter di atas permukaan laut yang masih mempengaruhi proses yang terjadi di laut, dan juga yang ada di bawah dasar lautnya, di bawah lapisan bumi. Kemudian sinar matahari itu juga merupakan sumber daya yang bisa diperbaharui karena dia sifatnya tidak akan habis walaupun kita manfaatkan secara terus-menerus. Sebaliknya, ada sumber daya biologi yang memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri, tetapi kadangkala sumber daya ini itu menjadi sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Contohnya adalah ikan dan sumber daya yang lain. Ikan dan kehidupan biologis yang lain itu memiliki kemampuan untuk bereproduksi, memiliki kemampuan untuk berkembang biak, sehingga secara alami harusnya dia bisa bertambah jumlahnya walaupun diambil, artinya dia bisa memperbarui dirinya. Tetapi kalau dia diambil secara terus-menerus atau ada sebuah kejadian yang lain, seperti misalnya pencemaran, sehingga dia banyak sumber daya biologis yang mati. Kalau banyak sumber daya yang hilang atau yang mati, itu lebih besar daripada kemampuan dia bereproduksi, maka pada titik itu sumber daya ini menjadi sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Jadi ikan misalnya sebagai contoh sumber daya biologis, kalau secara terus-menerus diambil, bahkan pengambilannya dengan peralatan yang tidak ramah lingkungan, seperti trol dan sebagainya, selain mengambil ikan yang dari ukuran besar hingga kecil juga merusak ekosistem, maka ketika jumlah pengambilannya jauh lebih besar dari kemampuan untuk bereproduksi, maka ikan ini itu menjadi sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Karena untuk memulihkan dirinya, dia butuh waktu yang sangat lama. Kemudian kenapa minyak itu diasumsikan sebagai sumber daya yang tidak bisa diperbaharui? Walaupun minyak itu juga dibuat atau dimasak secara alami di alam. Nah, artinya minyak itu bisa diproduksi lagi secara alamiah. Tetapi untuk menghasilkan minyak itu biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Berpuluh, beratus, bahkan berjuta-juta tahun untuk bisa menghasilkan minyak bumi. Jadi minyak bumi itu walaupun bisa diproduksi lagi secara alami, tapi karena masa produksinya itu sangat lama, maka dia dikategorikan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Sedangkan ikan yang memiliki kemampuan bereproduksi, jika diambil secara terus-menerus tanpa memperhatikan lingkungannya, lama-kelamaan dia menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Kalau pengambilannya secara terus-menerus, lama-lama juga ikan akan mengalami kepunahan. Nah, kita fokus ke sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Jadi disebutkan ada minyak, ada gas yang ada di dasar laut. Nah, minyak dan gas ini adalah sumber daya yang masuk dalam kategori sumber daya energi. Jumlahnya
hampir sepertiga minyak bumi dan seperempat gas alam itu dihasilkan dari lautan. Nah, kenapa kok gas dan minyak bumi itu banyak dihasilkan dari lautan? Karena sumber untuk memproduksi minyak bumi itu lebih besar ada di lautan. Dan prosesnya itu akan lebih cepat di lautan dibanding di darat. Apa itu sumber minyak bumi? Sumber minyak bumi itu sebenarnya adalah makhluk hidup yang mengalami kematian atau makhluk hidup yang mati. Kalau di darat, itu sumber terbesarnya adalah dari tumbuh-tumbuhan. Nah, prosesnya jauh lebih lama di darat. Kenapa? Karena kalau di darat, tumbuhan yang mati itu tidak bisa langsung nantinya menjadi cadangan untuk diolah oleh alam menjadi minyak bumi. Tapi kalau di laut, itu bisa. Di laut sumbernya apa? Ada fitoplankton, ada zooplankton, dan organisme yang lain. Nah, kalau organisme ini mati di laut, dia akan turun ke bawah ke dasar laut. Karena proses yang terjadi di laut lama-lama, fitoplankton, zooplankton, ikan, dan lain sebagainya makhluk hidup yang mati yang sampai ke dasar lautan itu akan tertimbun oleh sedimen yang di laut. Karena dia peluangnya tertimbunnya lebih cepat dibandingkan yang di daratan, maka sumber dari minyak bumi maupun dari gas alam itu lebih banyak di laut. Lalu apa itu minyak bumi? Minyak bumi ini merupakan senyawa kompleks yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan senyawa yang terikat menjadi satu. Tetapi sebagian besar atau unsur utamanya itu adalah karbon dan hidrogen. Sehingga minyak bumi kadang disebut juga sebagai hidrokarbon. Nah, hidrokarbon inilah yang kemudian itu nanti kalau diolah itu bisa menjadi berbagai macam bahan bakar. Mulai dari bensin atau premium, pertalite, kemudian pertamax, solar, dan sebagainya. Itu bersumber dari persenyawaan hidrokarbon. Bahkan plastik juga diproduksi dari hidrokarbon. Nah, lalu apa bedanya dengan gas alam? Gas alam ini juga hidrokarbon. Yang paling besar itu adalah gas metan atau CH4. Dia disebut hidrokarbon karena terdiri atas rantai hidrogen dan karbon. Nah, prosesnya itu terjadi secara hampir bersamaan antara gas alam dan minyak bumi. Sehingga kadang dalam proses eksplorasinya, minyak bumi itu ditemukan bersamaan dengan gas alam. Atau kalau ada gas alam, ada kemungkinan minyak buminya. Jadi mungkin yang ditemukan terlebih dahulu, itu biasanya gas alam, dibandingkan dengan minyak bumi. Kenapa gas yang lebih dulu ditemukan? Karena gas sifatnya itu lebih ringan. Jadi posisinya ada di atas dari minyak bumi. Nah, di mana minyak bumi itu ditemukan? Tadi sudah disebutkan bahwa minyak bumi itu ditemukan di dasar laut. Dia berada di bawah lapisan sedimen yang dekat dengan inti bumi. Kenapa dekat dengan inti bumi? Karena untuk membuat minyak bumi itu butuh proses pemanasan. Sumber panas alami itu berasal dari panas bumi. Nah, bagaimana proses pembentukan minyak bumi dan gas alam? Tadi sudah sempat saya singgung bahwa minyak bumi dan gas itu berasal dari organisme yang mati.
Nah, organisme yang mati itu turun ke dasar laut, tertimbun oleh sedimen. Ketika dia tertimbun oleh sedimen, kondisinya itu oksigennya rendah. Organisme yang mati ini merupakan kan bahan organik. Lalu oleh bakteri atau pengurai, bahan organik ini diuraikan menjadi bahan-bahan yang lebih sederhana. Nah, lalu dengan seiringnya waktu, maka sedimen yang berasal dari organisme yang mati ini akan bertambah jumlahnya, akumulasi, saling tumpuk-menumpuk. Karena dia berada di dalam kedalaman laut, kondisinya tekanannya tinggi. Kemudian dia berada dekat dengan inti bumi, maka temperaturnya menjadi tinggi. Ketika temperatur tinggi dan tekanan tinggi inilah, maka bahan-bahan tersebut akan terurai menjadi persenyawaan hidrokarbon. Karena proses pemanasan dan tekanan, maka senyawa hidrokarbon ini membentuk zat cair. Sehingga yang kita temukan minyaknya itu dalam fase cair. Nah, proses ini terjadi bisa ribuan atau bahkan jutaan tahun. Hasil dari proses minyak bumi, jadi pembakaran dari senyawa-senyawa organik tadi, selain menghasilkan minyak, juga menghasilkan gas. Dalam hal ini adalah gas metan. Kalau ingin contoh gas metan yang paling sederhana, coba buka di bagian pembuangan septic tank. Kadang ada gasnya di situ. Nah, itu juga gas metan. Kadang bisa terbakar. Dan kalau tekanan tinggi, dia juga bisa meledak. Jadi kalau Anda pernah mendengar septic tank yang meledak, itu biasanya terjadi karena dia tidak ada saluran pembuangan udaranya. Sehingga gas metannya tertumpuk di situ. Semakin tinggi tekanannya, maka gas metannya bisa meledak. Nah, proses pembentukan gas itu biasanya terjadi lebih lama daripada pembentukan minyak bumi. Tetapi karena posisinya atau karena sifatnya dia gas itu lebih ringan daripada cairan, maka yang ditemukan biasanya gas dulu, baru kemudian minyak bumi. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menemukan minyak bumi di laut? Kan posisinya ada di dalam. Nah, proses penemuan minyak bumi itu biasanya diawali dengan kita melakukan penelitian. Bagaimana penelitiannya? Penelitiannya kita menggunakan peralatan seismik untuk mendeteksi kedalaman laut. Selain itu juga mendeteksi tipe batuan yang ada di dasar bumi. Maka kita ada mata kuliah namanya instrumentasi dan akustik kelautan. Kita belajar prinsip-prinsip bagaimana sistem itu digunakan. Salah satunya adalah untuk mencari dan mendeteksi minyak bumi ini. Jadi prinsipnya dengan kita melepaskan suara, gelombang suara, kemudian gelombang suara itu akan diteruskan ke dasar perairan. Jika dia menemukan sesuatu atau penghambat, misalnya batuan, dia akan dipantulkan kembali. Nah, biasanya minyak bumi dan gas itu terkurung di dalam jenis batuan tertentu. Nah, batuan tertentu ini kalau dikenakan gelombang suara,
dia akan memantulkan dengan sifat-sifat yang tertentu juga. Sehingga akan diketahui tipe batuan yang ada di dasar bumi itu dari jenis batuan apa, berdasarkan gelombang suara yang dipantulkan kembali. Nah, dengan prinsip ini, maka minyak bumi itu bisa ditemukan dengan asumsi bahwa dia terjebak di dalam batuan tertentu. Walaupun terkadang untuk menemukan itu, ini agak susah dan biayanya lebih besar. Nah, minyak bumi, karena dia terjebak di dalam batuan, tapi tidak selamanya dia ada di situ. Minyak bumi itu pun bisa berpindah. Kalau batuan yang melindungi minyak bumi itu sifatnya memiliki porositas tertentu. Jadi sebagai sebuah cairan, maka minyak bumi juga bisa berpindah ketika batuan yang mengurungnya itu memiliki sifat yang poros atau memiliki lapisan yang bisa ditembus. Jadi dia bisa berpindah posisi. Nah, di mana dia posisinya minyak bumi itu? Kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa lapisan batuan. Nah, lapisan batuan yang hitam ini itu adalah lapisan batuan yang tidak bisa ditembus, baik oleh gas ataupun cairan, kecuali dia dibor. Nah, di bawahnya ini itu ditemukan gas. Jadi gas posisinya ada di atasnya, karena tadi saya sebutkan bahwa massa jenis gas itu lebih ringan. Di bawah gas baru ada minyak. Nah, minyak bumi dimasak di mana? Di bagian sini. Proses pemasakannya terjadi. Nah, di sini ini ada lapisan batuan yang sifatnya poros. Sehingga dari hasil pemasakan ini, maka minyak bumi bisa berpindah ke lapisan yang ada di atasnya. Kenapa dia berpindah ke lapisan atas? Di bawahnya ini ada lapisan air. Minyak dengan air berat mana? Berat air, maka dia karena dia batuannya poros, dia keluar, karena ada air, kemudian dia naik di atasnya. Disitulah minyak bumi itu ditemukan. Nah, ini adalah batuan khusus tadi, yang kalau ditembakkan gelombang suara, dia akan memantul kembali ke atas. Karena dia dari jenis tertentu, maka gelombang suara yang dipantulkan kembali itu akan berbeda dengan batuan jenis yang lain. Itu cara menemukan minyak bumi. Nah, untuk bisa mendapatkannya, harus dilakukan pengeboran. Kedalamannya bisa ratusan bahkan sampai ribuan meter. Nah, selain minyak bumi dan gas, ada sumber energi lain yang disebut sebagai sumber energi yang baru. Ini masih belum banyak dimanfaatkan. Namanya adalah metan hidrat. Kenapa dia disebut metan hidrat? Karena dia terbentuk dari gas metan. Gas metan yang karena suhu yang rendah, dia dibekukan.
Jadi metanhidrat ini adalah gas yang terbungkus oleh kristal es. Ada yang menyebutnya sebagai es yang bisa menyala. Jadi kalau esnya itu dicairkan, gas ini akan terbakar. Jadi kalau Anda punya kulkas yang bisa membuat es yang bentuknya kotak-kotak itu, kurang lebih bentuk metanhidrat seperti itu. Tapi di dalamnya ada gas metan yang mudah terbakar. Nah, sumber metanhidrat ini belum banyak dieksplorasi. Dan kenapa belum banyak dieksplorasi? Karena teknologinya belum mampu hingga saat ini. Karena gas ini ditemukan di lapisan yang lebih dalam daripada minyak bumi, maka di situ tekanannya besar dan ketika dia diambil dibawa ke permukaan bumi, tekanannya turun. Ketika tekanannya turun, esnya mencair, terbakar gasnya. Jadi belum ada teknologi untuk mempertahankan supaya kristal es yang membungkus metanhidrat ini tidak meleleh ketika di bawah permukaan. Nah, potensinya cukup besar. Sampai saat ini itu diperkirakan kurang lebih 11.320 juta triliun liter. Nah, berapa nolnya itu kalau juta triliun? Mungkin suatu saat ini akan menggantikan gas bumi. Jadi kita masak tidak lagi dengan gas bumi, tapi dengan es. Es yang bisa terbakar. Itu tentang sumber daya energi. Nah, ini perkiraan cadangan metanhidrat yang ada di dunia. Jadi yang berwarna pink ini, diperkirakan disitulah metanhidrat ada. Di Indonesia, apakah tidak ada? Belum ditemukan. Belum pernah ada eksplorasi yang mencari metanhidrat di Indonesia. Harapkan nanti kalau Anda lulus, Anda lah yang mengeksplorasinya. Kita bisa peluang kerja di situ. Nah, selain sumber daya energi, ada juga sumber daya yang lain. Ini dikelompokkan ke dalam sumber daya garam-garaman dan mineral. Yang pertama adalah nodul ferromangans. Jadi ini tersusun oleh senyawa besi dan mangan. Dari mana dia terbentuknya? Dia terbentuk dari mirip dari gigi hiu. Senyawanya itu mirip dengan senyawa yang membentuk gigi hiu. Jadi kenapa gigi hiu tajam? Karena unsur pembentuknya ada besi dan ada mangan dari unsur logam. Kemudian juga dari peristiwa vulkanik terbentuknya nodul ferromangans ini. Kemudian ada magnesium. Magnesium ini adalah logam ringan yang kuat. Dia lebih kuat dari baja. Sehingga kadang dipakai untuk pembuatan pesawat yang keluar angkasa. Magnesium ini adalah unsur ketiga terbesar yang terdapat di dalam air laut. Jadi kalau air laut itu dominannya adalah garam, NaCl. Na dan Cl ini adalah dua unsur terbesar. Yang ketiga itu adalah magnesium.
Kemudian selain menghasilkan ferromangan magnesium, ada juga garam. Garam ini adalah senyawa yang tersisa ketika air laut itu mengalami evaporasi atau mengalami penguapan. Nah, kemudian ada juga fosforit. Fosforit ini adalah senyawa fosfor, biasanya banyak digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk. Kemudian ada lagi sumber daya yang lain adalah lumpur laut. Ini biasanya berasal dari bagian hidrothermal vents. Hidrothermal vent itu adalah seperti kawah yang ada di dalam air laut. Jadi dia menyemburkan semacam seperti asap di dasar laut, itu yang terdiri dari berbagai macam jenis lumpur. Nah, di dalam lumpur laut ini prosesnya adalah terjadi secara kemosintesis. Jadi untuk menjaga kandungan garam yang ada di laut, proses ini juga penting. Manfaatnya apa? Sekarang banyak diteliti, banyak digunakan lumpur laut itu untuk kecantikan. Jadi banyak digunakan untuk luluran buat para wanita-wanita istri sultan. Kenapa dia dipakai buat luluran? Karena banyak mineralnya. Jadi kulit bisa halus, bisa kinclong gitu. Kalau nggak percaya, coba cari lumpur laut, Anda buat luluran. Saya jamin bopeng-bopeng muka Anda. Nah, kemudian selain garam tadi ada juga bebatuan dan juga pasir. Tapi ini bukan pasir laut ya, berbeda. Nah, bebatuan dan pasir ini adalah produk sekunder dari ketika proses pengeboran minyak bumi. Jadi ketika minyak bumi itu dieksplorasi, dilakukan pengeboran, maka batuan yang ada di dalam minyak bumi itu kan hancur. Dia menjadi gravel atau batuan kecil. Dan juga pasir. Yang itu juga bisa memiliki nilai jual. Berbeda dengan pasir laut kalau yang ditambang itu. Kalau pasir laut yang ditambang itu kadang merusak lingkungan. Kalau yang berasal dari produk sekunder pengeboran minyak, dia relatif tidak merusak. Karena dia berasal dari batuan yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, itu adalah contoh-contoh sumber daya yang dikategorikan yang tidak bisa diperbaharui. Selanjutnya, yang termasuk kategori yang bisa diperbaharui, yang sebagai sumber energi. Di antaranya adalah yang pertama energi gelombang, kemudian energi pasang surut, dan energi karena perbedaan termal. Jadi selain sumber minyak dan gas sebagai sumber energi, ada sumber energi lain. Tapi sifatnya ini bisa diperbaharui, berbeda dengan minyak bumi dan gas tadi. Walaupun bisa pulih, tapi prosesnya lama. Kalau yang sumber energi ini tidak akan habis. Selama bumi berputar, energi ini akan tersedia. Nah, bagaimana proses pemanfaatannya? Yang pertama, kalau pasang surut itu adalah naik turunnya permukaan laut. Kalau dia perubahannya besar, perbedaan antara pasang dan surut, maka energinya juga akan tinggi. Dan di situ yang berperan adalah energi potensial karena perbedaan ketinggian. Nah, ketika pergerakan dari pasang ke surut atau surut ke pasang, itu akan menghasilkan arus yang kuat. Nah, arus inilah yang digunakan untuk menggerakkan turbin, menggerakkan kincir, sehingga bisa menghasilkan energi listrik.
Kemudian gelombang. Gelombang juga sama. Gelombang itu adalah peristiwa naik turunnya air laut. Air laut yang naik turun itu digunakan untuk menggerakkan turbin. Jadi prinsipnya naik turun. Kalau Anda tahu sistem kerja motor, sepeda motor atau mesin mobil, dia mekanisme kerjanya naik turun. Seperti itu proses pemanfaatan energi gelombang. Kemudian yang ketiga adalah gradien panas. Jadi antara air di permukaan dan di kedalaman itu memiliki perbedaan yang suhu yang cukup signifikan. Nah, air yang berada di dalam lapisan dalam itu suhunya lebih dingin, tetapi dia kaya akan nutrien. Salah satunya adalah nitrogen. Nah, gas nitrogen yang terlarut di dalam air itu akan dikumpulkan di sini. Ini kaya akan nitrogen. Kemudian setelah dikumpulkan, dia akan dikompresi atau ditekan. Nah, ketika tekanannya tinggi, maka gas N ini akan terlepas. Gas yang terlepas ini akan menghasilkan panas. Nah, panas inilah yang akan menggerakkan turbin ini. Jadi kalau dilihat di sini, bentuk sifat airnya agak berbeda. Di sini warnanya itu lebih gelap. Di sini lebih terang di bagian permukaan. Dia ini sifatnya dingin dan kaya akan N. Yang di atas dia lebih hangat. Tapi tidak kayak N. Nah, yang dingin ini ketika dikompresi naikkan ke atas yang suhunya lebih tinggi, maka gasnya ini akan terlepas. Nah, gas yang terlepas itu yang digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir ini. Kalau kincir ini akan menggerakkan dinamo, dia akan menjadi listrik. Nah, ada juga model lain dari energi thermal. Prinsipnya sama, tapi air yang ada di dasar laut itu dipompa ke permukaan. Jadi dari lapisan dasar, dia dipompa ke permukaan. Ini prinsipnya sama, dia di air laut dalam, dingin, kaya akan nitrogen. Nitrogennya dalam bentuk amonia. Ketika dia dipompa ke atas, di sini airnya lebih dangkal, suhunya lebih hangat, maka amonianya itu menguap. Ya, kalau ini prinsipnya prinsip alami. Kalau yang tadi, ini airnya dikompresi, ditambahkan tekanan. Jadi penguapannya karena tekanan. Kalau di sini penguapannya karena suhu yang lebih hangat. Amonia yang diuapkan itu kalau dikumpulkan menjadi gas yang tekanannya tinggi. Dia bisa menggerakkan turbin. Prinsip konversi energi dari perbedaan sifat air laut di kedalaman yang berbeda. Nah, ada juga hasil dari laut, itu adalah air tawar. Dari mana air tawar itu? Air tawar berasal dari proses penguapan air laut. Air laut yang diuapkan, garam tertinggal, jadilah air tawar. Beberapa negara di kawasan Teluk
yang banyak gurunnya itu sumber terbesar air tawarnya dari air laut. Proses yang disebut desalinasi. Jadi proses desalinasi itu akan menghasilkan air tawar. Nah, ada juga sumber daya yang sifatnya itu adalah non-ekstraktif. Artinya apa non-ekstraktif? Kita bisa berperoleh dari laut tanpa mengambil apapun dari laut. Jadi kita bisa memanfaatkan yang ada di laut tanpa mengambilnya. Contohnya apa? Kapal jalannya di mana? Di air. Air laut. Nah, kapal berjalan itu kan nggak perlu mengambil air laut. Anda melihat pemandangan di laut kan tidak perlu mengambil lautnya, bawa ke rumah Anda. Anda melihat terumbu karang tanpa mengambilnya, berarti kita sudah memanfaatkan sumber daya yang sifatnya adalah non-ekstraktif. Jadi sumber daya yang diambil, yang bisa dimanfaatkan tanpa kita mengambilnya itu disebut sumber daya non-ekstraktif. Contohnya tadi untuk pelayaran kapal. Kalau Anda suka surfing, kemudian melihat terumbu karang, itu adalah memanfaatkan sumber daya non-ekstraktif. Kemudian ada hasil lain, ini misalnya kapal tenggelam dan sebagainya. Ada harta karunnya, itu juga sumber daya yang ada di sumber daya di laut yang belum ketemu, yang merupakan peninggalan budaya. Itu. Ini kalau Anda sering baca atau sering dengar, itu yang disebut atau yang dibicarakan sebagai Atlantis. Atlantis yang tenggelam itu yang belum ditemukan. Itu adalah sumber daya yang mungkin ada di laut. Nah, untuk sumber daya yang sifatnya hasil budaya tadi, misalnya kapal tenggelam dan sebagainya, ada beberapa aturan yang melindunginya baik secara nasional atau internasional. Nah, selanjutnya kita ke sumber daya biologi. Sumber daya biologi sudah jelas, ini adalah semua makhluk hidup, dari yang ukuran kecil sampai yang ukuran besar. Sumber daya yang pertama, ini yang dimanfaatkan orang sejak dahulu, ini adalah paus. Ini sudah sejak 2000 tahun yang lalu ini sudah dimanfaatkan. Mulai dari teknologi yang sangat primitif sampai dengan teknologi modern untuk memanfaatkan paus ini. Sehingga saat ini keberadaannya cukup terancam. Anda bisa baca perkembangan sejarah paus, perburuan paus yang ada di dunia. Yang paling mendominasi di sini yang paling terkenal adalah Jepang. Dia memburu paus. Untuk apa sih paus itu diburu? Diambil dagingnya, diambil minyaknya, dan lain sebagainya. Kondisinya saat ini ikan paus itu sudah terancam punah. Beberapa spesies bahkan dilaporkan sudah hilang. Ini contohnya perburuan paus. Sebagian negara sudah banyak yang menghentikan, tapi ada beberapa negara yang masih memburu ikan paus. Selain paus, mamalia lain yang diburu adalah lumba-lumba. Ini juga diburu untuk dimanfaatkan dagingnya, dimanfaatkan minyaknya. Kemudian selain lumba-lumba ada
kelompok dari anjing laut dan singa laut ini juga sebagian besar diburu. Kemudian sumber daya yang lain itu adalah ikan. Nah, ikan ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada ikan sebagai budidaya dan ikan yang berasal dari proses penangkapan. Kalau di budidaya mungkin sudah banyak dikupas oleh Bisuki tentang bagaimana budidaya ikan. Yang berasal dari penangkapan, kalau penangkapannya itu tidak ramah lingkungan, maka ikan ini nanti lama-kelamaan akan berkurang jumlahnya. Kalau berkurang sampai pada suatu kondisi di mana dia sudah habis sumber dayanya, dia akan menjadi sumber daya yang tidak bisa dipulihkan. Selain ikan juga ada juga algae. Alga di sini yang termasuk di dalamnya adalah makroalga yang kita kenal sebagai seaweed, tapi bahasa umumnya itu adalah rumput laut. Padahal dia bukan rumput laut. Bukan rumput. Kalau yang masuk dalam kategori rumput itu yang kita kenal sebagai lamun atau seagrass. Kalau rumput laut yang dibuat es, dibuat cendol, kalau dikeringkan jadi namanya nori, itu adalah seaweed. Dia masuk dalam kelompok alga. Lebih tepatnya adalah makroalga. Nah, selain untuk makanan, alga itu juga banyak penggunaannya. Beberapa sudah dikembangkan menjadi bahan obat-obatan. Kalau Anda pernah mendengar ada produk berasal dari alga, ada yang dipasarkan secara multi level marketing, sebagian berasal dari alga. Kemudian banyak juga diproduksi selain untuk obat-obatan juga untuk kosmetik. Manfaat dari penggunaan atau alga. Nah, berkaitan dengan budidaya, ada dua istilah di sini. Ada namanya aquaculture, aquaculture. Aquaculture itu lebih cenderung untuk yang budidaya ikan di darat. Kalau di laut namanya mariculture. Aquaculture yang dilakukan di laut. Jadi kalau budidaya ikan di laut, kita menyebutnya sebagai mariculture. Tapi kalau di darat, disebutnya sebagai aquaculture. Prinsipnya hampir sama, hanya yang membedakan adalah di mana kita melakukannya, yaitu di laut. Kemudian jenisnya adalah ikan yang hidup di laut. Nah, apa yang dibudidayakan di laut ini sudah cukup beragam sekarang, mulai dari ikan, krustasea, kerang-kerangan, dan sebagainya. Termasuk alga atau rumput laut tadi juga dibudidayakan di laut, atau tidak mengandalkan lagi dari hasil yang ada di alam. Ini ada beberapa contohnya budidaya laut. Anda juga sudah banyak melihat, mungkin di sekitar kita juga banyak budidaya yang dilakukan. Nah, mungkin juga sudah diungkapkan bahwa oleh Bu Siti bahwa budidaya itu selalu meningkat, jumlah sumber daya yang bisa diperoleh. Dan di sini disebutkan lebih dari 30% ikan laut itu, atau makanan laut itu berasal dari hasil budidaya. Walaupun porsinya belum cukup besar, tapi sudah mulai meningkat dan terus meningkat. Kalau kita lihat grafiknya,
ini cenderung meningkat hasil budidaya. Nah, apa masalahnya dalam budidaya ikan di laut? Yang pertama, makanan untuk ikan yang dibudidayakan itu selain berasal dari ikan hasil tangkapan, atau kalau dia pakannya pakan buatan juga ikannya hasil tangkapan. Jadi di satu sisi dia menghasilkan ikan, di sisi lain juga menghabiskan ikan sebagai sumber pakannya. Jadi kalau perbandingannya 1:10, satu ikan yang dipelihara atau dibudidayakan itu akan menghabiskan 10 ikan lain sebagai sumber makanannya. Kemudian masalah yang lain adalah penyakit, karena kalau budidaya di laut airnya itu tidak bisa kita pisahkan, airnya bercampur, jadi sumbernya bisa berasal dari mana. Kemudian juga masalah limbah. Kemudian juga masalah genetik yang lain. Nah, selain ikan, maka pemanfaatan sumber daya biologis itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber obat-obatan. Jadi banyak organisme yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan. Dari mana dia diambilnya? Dari yang disebut sebagai substansi. Beberapa jenis hewan di laut itu kadang memiliki racun misalnya. Nah, racun itu sifatnya apa? Itu yang dimanfaatkan. Sebagai contoh ada sebuah hewan yaitu dari kelompok Mollusca, itu jenis siput atau gastropoda. Dia memiliki racun yang bisa mematikan hewan lainnya. Nah, setelah diteliti ternyata racunnya itu mengandung zat yang bisa menghilangkan atau membuat mangsanya itu tidak merasakan sakit. Itu dimanfaatkan sebagai obat anti rasa sakit, biasanya digunakan ketika operasi dan sebagainya. Kalau Anda sering nonton atau suka sepak bola, kalau ada pemain cedera, kan Anda pernah lihat pemain sepak bola itu kadang disemprot. Nah, bahan untuk menyemprot itu adalah bahan penghilang rasa sakit yang salah satunya mungkin diekstraksi dari biota yang ada di laut. Dan masih banyak lagi. Nah, dari misalnya organisme, kemudian diambil senyawa atau bahan aktif yang bisa dimanfaatkan menjadi obat, hingga akhirnya kemudian dijual, itu disebut sebagai bioprospeksi. Karena dia berasal dari laut, maka disebut sebagai bioprospeksi laut. Seperti apa sih bioprospeksi kelautan? Anda tahu diapet? Dari mana diapet itu diproduksi? Itu berasal dari kebiasaan orang zaman dulu. Kalau sudah mulai istilahnya mindset, dia makan apa? Daun jambu. Daun jambu yang muda dia makan. Nah, dari hal seperti itu kemudian diteliti senyawa apa yang terdapat di daun jambu. Kemudian dia jadi obat, dia dijual. Nah, proses itu dari menemukan bahan aktif sampai hingga dijual itu yang disebut sebagai bioprospeksi. Nah, kita
kuliahnya mungkin tidak sampai bioprospeksi, tapi adanya nama mata kuliah kita adalah bahan aktif. Jadi kita sampai menemukan bahan aktifnya saja. Kira-kira bahan aktifnya apa, gunanya apa. Mungkin Anda bisa nanti penelitian dari bahan aktif anti COVID misalnya, dari hewan laut dan sebagainya. Bisa berprospeksi untuk dikomersilkan. Namanya bioprospeksi. Ada juga obat-obatan, bahkan yang terakhir diteliti itu adalah anti HIV, ada juga anti kanker, dan lain sebagainya. Paling banyak ditemukan adalah steroid, obat kuat. Obat yang menambah keperkasaan laki-laki itu banyak ditemukan dari organisme laut. Itu yang dijual. Dan namanya kuku bima dan sebagainya, merek-mereknya itu sebagian diekstraksi dari organisme laut. Ini yang saya sebutkan nanti sebagai bioprospeksi. Dimulai dari mencari bahan aktif, kemudian mendapatkan manfaatnya, hingga dijual, itu namanya bioprospeksi. Ini contoh sumber daya ikan tuna, kemudian ini ikan sebelah, dan ikan-ikan yang lain jenisnya, banyak sekali. Sumber daya yang berupa ikan yang diambil untuk makanan, dalam hal ini daging, merupakan sumber daya yang paling besar yang dimanfaatkan dari laut. Jadi sebagian besar pemanfaatan sumber daya biologi itu dalam bentuk daging atau dimanfaatkan untuk makanan. Dan ikan yang berasal dari laut merupakan bagian dari kegiatan perikanan tangkap, beda dengan perikanan budidaya. Ini sudah berkembang dari zaman dulu hingga saat ini, perikanan tangkap. Nah, yang berbahaya adalah perikanan tangkap yang ilegal, menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kemudian hasilnya itu tidak dilaporkan, jadi tangkap kemudian dijual tidak dilaporkan. Ini yang oleh Menteri Kelautan yang sebelum sekarang ini yang sering ditenggelamkan itu. Jadi perikanan-perikanan yang dilakukan secara ilegal oleh negara lain di perairan kita, itu yang justru berbahaya karena kita akan tidak tahu apakah kegiatan itu akan merusak sumber daya lautnya sehingga stok ikan kita berkurang. Bagaimana cara dia menangkapnya, dibawa kemana ikan hasil tangkapannya, itu yang tidak tahu. Maka oleh menteri yang sebelum menteri yang sekarang, kegiatan-kegiatan itu ditenggelamkan. Kalau kegiatan perikanan yang seperti itu yang berbahaya, kalau dibiarkan nanti sumber daya ikannya habis, maka sumber daya ikannya menjadi sumber daya yang tidak bisa diubah. Beberapa daerah yang merupakan daerah perikanan ini ditandai dengan yang warnanya pink ini adalah daerah-daerah perikanan utama yang terkenal. Kita lihat di sini hasilnya, ini ada ikan sarden, ikan herring, di sini ikan kod, di sini ada kopi dan jenis-jenisnya.
Di dekat Indonesia, ini ada tuna, di sebelah utara Papua, dan di perairan selatan Indonesia, perairan barat Sumatera dan sebagainya, itu juga menghasilkan tuna. Sumber perikanan tuna. Sumber daya ikan yang lain itu juga banyak, tapi yang terkenal itu adalah tuna dari perairan Pasifik. Itu berkaitan dengan ikan sebagai sumber daya biologi yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Diambil dagingnya, dimanfaatkan proteinnya. Nah, terakhir kita kuis. Jadi pertanyaannya, mengapa minyak bumi itu bisa diperbaharui? Yang minyak bumi yang bisa diperbaharui itu digolongkan sebagai sumber daya yang tidak dapat pulih. Jadi di awal sudah saya jelaskan. Yang kedua, mengapa ikan yang bisa diperbaharui itu bisa menjadi sumber daya yang tidak dapat pulih? Kapan itu terjadi? Oke, buat jawab ini, dua pertanyaan ini, bagaimana menjawabnya? Silakan buka ViVas. Di ViVas ada bagian kuis. Anda buka, coba Anda jawab di situ. Nah, ini saya tunggu sampai jam 4. Kalau sudah lewat ini, tidak ada ampun, tidak bisa lagi mengerjakan. Artinya sistem akan tertutup secara otomatis. Siap, Pak. Siap. Nah, Baik, Pak. materi kita untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada yang ingin kita diskusikan? Saya persilahkan. Pak, kita bisa membidayakan lumba-lumba. Pak, izin bertanya, Pak. Sebentar, satu-satu. Makanya ketekan. Siapa dulu? Sebutkan namanya. Siapa dulu? Silakan. Jadi ada yang ingin memberikan pertanyaan? Persilakan. Kalau ada pertanyaan. Bisa mungkin? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Pak, mohon maaf, Pak, sebelumnya. Ini yang ingin saya tanyakan mengenai itu kelas di kelas itu kan kita belum bergabung. Nah, biasanya kalau untuk bergabung di kelas itu perlu kode untuk gabung ke kelas itu. Boleh minta tolong dikasih kodenya nggak, Pak? Kalau tidak salah, itu saya sudah set tidak perlu kode. Jadi yang belum bergabung nanti saya cek dulu, saya cek lagi. Jadi saya buat, saya setting supaya tidak perlu kode. Jadi tinggal bergabung saja. Baik, Pak. Oke. Yang Oke, lain? Pak. Baik, Pak. Ada pertanyaan berkaitan dengan materi kuliah? Jadi hampir semua materi saya sudah ada di kelas semua. Jadi mungkin Anda bisa pelajari, lihat di situ. Anda bisa pelajari
Jadi ketika kita kuliah seperti ini, mungkin Anda bisa mengambil beberapa hal yang mungkin belum jelas untuk ditanyakan ketika kuliahan. Jadi mungkin saya tidak perlu menjelaskan lagi secara lebih detail lagi, mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selain kelas, ada lagi? Di fisika dasar Anda juga sudah bergabung di Fiklas kan? Iya, Pak. Oke, berarti prinsipnya hampir sama seperti fisika dasar. Nanti juga ketemu dengan saya lagi di fisika dasar. Tidak ada pertanyaan berkaitan dengan materi? Tanya. Jadi sudah saya anggap cukup jelas kalau tidak ada pertanyaan. Hari ini berarti kita cukupkan sampai di sini dulu. Ketemu lagi minggu depan. Nanti ada pemberitahuan apakah kita menggunakan Zoom atau tidak, gitu ya. Tidak. Baik. Kalau dianggap perlu kita pakai Zoom, kalau tidak mungkin dengan metode yang lain. Gitu. Oke, kalau tidak ada, berarti kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.